Baru saya geleng-geleng kepala negara ini, saya nggak tahu siapa yang berkuasa, siapa yang penguasa, bingung. Ya, itulah ya. Ya. Bagi Ini kita saya sekarang, tambahkan Pak, sedikit. Pak, hentikanlah tuh slogan-slogan begini, Bu, dengar-dengar ya. Umpamanya di Manado itu terdengar orang semua basudara. Samratulangi bilang sito timo to, oke? Kemudian sekarang Oli Dondo Kambe berbicara tentang orang semua ciptaan Tuhan. Itu cuma dimanipulatif oleh negara. Saya bilang dimanipulatif, bikin damai. Tetapi Pak, apa yang kita mau ciptakan damai, orang lain tidak bikin damai. Coba lihat. Saya kasih contoh di Manado, luar biasa. Rukun umat beragama. Karena dislogankan terus, orang semua basudara. Oke? Sekarang yang aktual di Manado adalah orang semua ciptaan Tuhan. Tetapi dalam hal ini sudah dimanipulasi oleh mayoritas. Mereka tidak berpikir itu, tidak berpikir tentang orang ciptaan Tuhan. Mereka lagi menancapkan cakram bagaimana mereka akan berkuasa di Sulawesi Utara. Tetapi orang Sulawesi Utara khususnya Minahasa Manado udah buta. Kita terbawa terharu itu. Saya boleh kasih contoh Pak Siantamir. Contoh sederhana. Tahun 70-80-an. BKKBN. Keluarga Berencana number 1 di Indonesia Sulawesi Utara. Kenapa Pak? Di Jawa dia ngontot-ngontot bikin 10 anak, 20 anak kah? Sekarang apa Pak? Makin minus lah orang Sulawesi Utara Manado di sana. Itu fenomena real, bukan saya bicara politik. Di Manado dulu saya ulangi, kita jalan ketemu 10 orang. Ya syukurlah kalau ada orang pakai kerudung. Sekarang terbalik Pak. 10 pakai kerudung, 1 orang nggak pakai kerudung. Tapi saya tidak mau adu dombakan itu ya, bukan. Saya tidak mau adu dombakan konflik seperti itu. Tapi kebodohan-kebodohan orang Manado udah kelihatan. Dari dulu udah diperbicarakan. Dulu dari keluarga berencana berhasil. Mereka jaga 1 anak, 2 anak. Oke. Sekarang muncul lagi. Ya, orang semua ciptaan Tuhan. Toleransinya luar biasa. Tapi mereka tidak melihat di luar Sulawesi Utara betapa masifnya toleransi itu tidak dilaksanakan. Pak Siantamir, Ya. saya aja suggest ini. Yes. Bisakah kita permalukan anggota DPR MPR tiap hari 1 orang aja yang Kristen, kita expose mereka di sini. Soalnya orang-orang ini pada nggak bekerja, Pak. Jadi kita sebutin namanya aja ini dari fraksi mana, anggota DPR MPR. Yang kita serang yang Kristen aja. Jadi kita harus expose mereka ini. Mereka ini pada nonton porno tiap hari meeting ini, nggak ngapa-ngapain ini. Ya, maksudnya kita undang dia di meeting ini bagaimana? Enggak, kita sebut namanya ya. Iya, sebut namanya aja dari fraksi apa gitu. Kita sebut aja, kita permalukan mereka. Oke. Cuma saya catat, Pak. Pak Siantamir. Jadi itu dimasukkan di dalam daftar Kristen Bunglon yang berwarna sesuai situasi dan kondisinya. Ya, bagus. Pak Siantamir. Ya. Mungkin Bapak punya teman-teman yang di toko leha yang ada di MPR sana. Ya, siapa tahu bisa diundang di dalam Zoom di sini dan bisa memberikan gambaran lah sejauh mana power dari MPR ini, karena memang terus terang kalau sekarang ini kan MPR sudah sangat mandul. Mereka kan dapat masukannya itu dari reses aja. Reses aja, terus dapat masukan di daerahnya sendiri mengenai apa. Setelah itu mereka bawa pulang ke sana, diolah, tapi belum tentu juga dilaksanakan gitu. Yang menjadi inputan dari mereka reses itu. Jadi mungkin perlu Pak Siantamir diundanglah orang-orang dari MPR itu supaya mereka bisa masuk di sini dan bisa kita tanyakan
apa fungsinya gitu? Apakah mereka itu masih punya semacam, misalnya kalau zaman dulu kan mereka itu kan tugasnya itu menyusun GBHN, garis-garis besar haluan negara. Kemudian juga mungkin juga mau mengapa ya, bisa mengimpeachment presiden gitu. Ya, Ya ya, toh? ya. Ya, tapi kayak sekarang ini nggak ada itu, nggak ada powernya, apalagi pemimpinnya itu ya yang kalau menurut saya ya diperam itu, dimasak, dipaksa gitu kan. Yang ketuanya itu kan, ya kita semua udah tahu lah. Mending saya aja jadi ketua kalau kayak dia itu. Ya kan Pak Sentiamer, kalau gitu diperam, itu kan hanya diperam itu, dipaksa masak ya, kayak kita mau apa buah-buahan itu biar cepat matang gitu ya, diperam gitu, ditaruh di dalam tanah, dibakar gitu kan biar matang Frans, cepat kelihatan kuning. Iya. Frans, interupsi Iya. sedikit. Memang benar, yuk benar. Karena pemikiran mereka sederhana. Mereka ini cuma tokoh politik nanti yang bergerak di bawah gitu. Itu zaman dulu. Bodoh lah dia nggak mengerti apa-apa lah. Jadilah dia gubernur. Nanti dia gerakkan, dia mobilisasi yang staf ahlinya yang bergerak itu sekarang tuh dinamika. Ya, tapi dari dulu dia nggak usah berpikir dia. Anak buah aja yang kasih berpikir. Nah, inilah salah satu kejelekan negara kita. Itu tidak sesuai dengan nama yang tepat. Benar juga. Saya paham sekali itu dari dulu. Tapi Pak Teddy, ya itulah kenapa negara kita nggak maju di situ. Ya, negara kita nggak maju kan dari situ. Iya. Nah, kalau misalnya begitu kan mestinya ada yang bagian memberikan input, misalnya contohnya Dewan Pertimbangan Agung lah, ya kan? Itu kan harus bisa memberikan masukan, toh ke siapa aja. Tapi sekarang Dewan Pertimbangan Agung kan udah nggak berfungsi, udah nggak ada kayaknya. Dalam Undang-Undang Dasar 45 gitu, yang amandemen. Jadi Sudah one team press, Pak. Sekarang dari one team press, DPR sudah bubar, nggak ada lagi. Sudah bubar. Ya Watim Press, tapi Watim Press juga siapa? Oma juga di situ, nenek-nenek. Ya mana bisa itu? Mana bisa mengetahui keadaan ini yang sekarang ini? Yang udah lalot itu. Kalau ibaratnya udah ketinggalan zaman, Pak. Udah tidak bisa mengikuti teknologi yang maju, yang berkembang sekarang gitu. Berpikirnya orang Amerika sana, Pak Teddy sana berpikirnya bagaimana mendarat di Mars, di Jupiter. Ya toh yang Amerika sana, kita di sini bagaimana mendarat dari bulan ke bulan. Mereka sudah berjuang belikan. Sudah dari bulan ke bulan, Pak. Maksudnya mau gajian dari bulan ke bulan gitu. Iya kan? Pak Sentiamer, saya cuma bilang dari dulu. Dari dulu itu udah lama. Yang benar juga Pak Frans bilang, mereses. Setelah ditanya pertanyaan Rayo, nanti saya bawa ke rapat. Mereka cuma dari zaman dulu begitu, Pak. Mereka nggak tahu fenomena merasa kekurangan dia, merasa kehilangan dia. Dia nggak mau tahu itu. Dia cuma mau dengar pendapat orang yang tidak kesejahtera itu, kehilangan itu, atau di apa secara hukum. Mereka tidak pernah mau merasakan itu bagi diri mereka. Mereka cuma dengar aja, baru bilang, oh nanti saya bawa ke rapat, nanti saya bawa ke komisi. Begitu, dari zaman dulu itu anggota-anggota DPRD daerah, apapun MPR. Kemarin juga saya dengarkan, lantang si anggota MPR bilang, kamu jangan bertanya kepada saya, kamu tidak ada hak bertanya kepada saya. Saya yang harus bertanya kepada kamu. Luar biasa kan, hak itunya. Memang luar biasa ini MPR ini. Itu gambaran sederhana yang fenomena kita lihat. Mereka nggak boleh ditanya. Jangan berani bertanya kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka cuma berhak bertanya. Tidak boleh ditanya. Itu ketertutupan negara kita yang nggak bakal maju. Itu jelas di forum itu. Didengar oleh semua rakyat Indonesia. Bagaimana menurut Frans? Ya kan Pak Sentiamer? Wah itu udah bahaya itu Pak.
Oh, Sudah bahaya itu. Jadi Memang bukan dulu Dewan jangan- Perwakilan Rakyat lagi, dia udah Dewan Penguasa Rakyat itu. Coba, Perwakilan bukan itu kan di- ada yang diwakili. Iya, dia bilang kamu tidak berhak untuk bertanya kepada saya. Saya yang berhak bertanya kepada kamu. Kamu diam. Katanya begitu. Saya bilang ini bingung negara ini mau arahkan kemana. Itu orang tokoh itu, seorang tokoh MPR ya. Boleh kalau saya ini bukan bicara opini, tapi benar. Kalau mau direkam atau mau di Google ulang ada, itunya orangnya ada jelas. Baru saya geleng-geleng kepala negara ini, saya nggak tahu siapa yang berkuasa, siapa yang penguasa, bingung. Ya, Udah kacau itulah balau ya. ujian kita. Ya, bagi Jadi kita saya sekarang tambahkan Pak, sedikit. Pak Sultan hentikanlah, hentikanlah tuh slogan-slogan begini, Bu, dengar-dengar ya. Umpamanya di Manado itu terdengar orang semua basudara. Samratulangi bilang Sito Timo Timo to, oke? Kemudian sekarang Oli Dondo Kambe berbicara tentang orang semua ciptaan Tuhan. Itu cuma dimanipulatif oleh negara. Saya bilang dimanipulatif, bikin damai. Tetapi Pak, apa yang kita mau ciptakan damai, orang lain tidak bikin damai. Coba lihat. Saya kasih contoh di Manado, luar biasa. Rukun umat beragama. Karena dislogankan terus, orang semua basudara. Oke? Sekarang yang aktual di Manado adalah orang semua ciptaan Tuhan. Tetapi dalam hal ini sudah dimanipulasi oleh mayoritas. Mereka tidak berpikir itu, tidak berpikir tentang orang ciptaan Tuhan. Mereka lagi menancapkan cakram bagaimana mereka akan berkuasa di Sulawesi Utara. Tetapi orang Sulawesi Utara khususnya Minahasa Manado udah buta. Kita terbawa terharu itu. Saya boleh kasih contoh Pak Siantamir. Contoh sederhana. Tahun 70-80-an. BKKBN. Keluarga Berencana number 1 di Indonesia Sulawesi Utara. Kenapa Pak? Di Jawa dia ngontot-ngontot bikin 10 anak, 20 anak kah? Sekarang apa Pak? Makin minus lah orang Sulawesi Utara Manado di sana. Itu fenomena real, bukan saya bicara politik. Di Manado dulu saya ulangi, kita jalan ketemu 10 orang. Ya syukurlah kalau ada orang pakai kerudung. Sekarang terbalik Pak. 10 pakai kerudung, 1 orang nggak pakai kerudung. Tapi saya tidak mau adu dombakan itu ya, bukan. Saya tidak mau adu dombakan konflik seperti itu. Tapi kebodohan-kebodohan orang Manado udah kelihatan. Dari dulu udah diperbicarakan. Dulu dari keluarga berencana berhasil. Mereka jaga 1 anak, 2 anak. Oke. Sekarang muncul lagi. Ya, orang semua ciptaan Tuhan. Toleransinya luar biasa. Tapi mereka tidak melihat di luar Sulawesi Utara betapa masifnya toleransi itu tidak dilaksanakan. Tetapi orang di sana sudah terkooptasi, sudah buta. Apalagi tokoh-tokoh gereja. Karena secara organik udah diberikan uang oleh provinsi. Nah itu yang jeleknya. Si pendeta-pendeta ini yang saya bilang gereja-gereja yang sistemik ini udah nggak bisa bicara. Ya ini saya buka akal pikiran. Kalau nggak percaya lah. Ya. Tapi saya tidak termasuk itu Pak Teddy. Oh ya, saya tahu. Ada orang punya idealis, saya tahu. Saya pun idealis saya nggak pernah dibeli. Saya jangan dibeli idealis saya, nggak bakal lah. Mau mati pun nggak. Itu prinsip hidup saya. Tapi saya bingung lihat fenomena di Manado. Macam-macam slogannya. Bersehati, beriman, nggak tahu istilahnya itu. Tetapi realnya kan udah berbeda. Anda aja jalan 500 radius meter sudah masjid. Di mana ada itu Pak? Naiklah ke hotel, Novotel atau mana lihat pemandangan. Dulu nggak ada. Hanya satu yang saya tahu di Teling atas itu, masjid terbesar. Sekarang Pak menjalar. Bapak Siante Meraja. Ya kalau satu kali ke Manado, ke pasar Manado aja, ke pasar Bersehati yang baru. Semua penjual itu pakai kerudung Pak. Memang itu diatur secara sistemik. Bukan saya ngarang polis, saya nggak ada itu indikasi politik, nggak ada kepentingan lah. Ada kepentingan saya kalau kaos saya pulang untuk berperang, nah, itu yang idaman saya. Oleh sebab itu ya mungkin belum sekarang negara kita akan pecah. Saya yakin di 10 tahun datang, 15 tahun datang akan pecah.
Itu keyakinan saya sayang anak-anak saya nanti. Ya, jujur ya, belum sekarang Pak. Kalau memang terjadi sekarang saya pulang, udah pulang lah. Karena itu saya takut keluarga-keluarga saya, saudara-saudara saya ya dibantai percuma. Dalam konteks mau menjalankan khilafah itu, syariah itu. Negara kan kita sudah negara tidak kesatuan Pak. Kita mau bilang negara kesatuan, ya. Jadi kalau mau datang dari Amerika mau ke sini, jangan lupa bawa senjata. Saya ada pistol 2. Siapa yang saya ada 2. Ada 2. Maaf, Iya, karena sekarang saya ada masalahnya 2. Ada yellow one, ada yang hitam ini. Saya ada, tapi saya nggak mau. Kalau nggak perlu takut. tahu prosedurnya begini, Bro. Bila Indonesia ini pecah, bila Indonesia pecah, apa tindakan si Bro? Pulanglah Pak, perang kita. Wah, jiwa permesa saya nggak pernah hilang Pak. Iya. Nggak perlu terlalu jauh lah pemikiran-pemikiran seperti itu, karena ada bukti yang jelas bahwa yang sudah menjadi orang-orang yang militan dan mendaftarkan diri menjadi pengkhianat NKRI dan berangkat menjadi pasukan mujahidin Syria, itu akhirnya kembali ke NKRI karena nggak ada yang sebaik NKRI di luar sana. Inilah bukti nyata bahwa kita harus tetap percaya kepada NKRI. Satu-satu dulu ngomong, satu-satu ngomong biar didengar gitu, jangan saling saut. Pak Sontiamer, kalau bisa lagi bicara jangan dipotong-potong, tolong dimut aja itu. Jangan saling saut, satu-satu udah selesai baru ini. Silakan Pak. Silakan Pak Ferdinand. Nah, jadi gini Pak Teddy, maaf Pak Teddy ya. Saya tahun 80, 90, 2000 sampai sekarang Pak Teddy, anggota DPR tuh kalau apa tuh otaknya udah kotor. Dulu 560, sekarang udah 575. Kita aja makan di Pujasera, ada namanya Risanti, masak Manado, ngumpul, ya kan, diajak kita makan. Nanti aku bayar. Tahu-tahu berdiri dia langsung pergi. Itu kelakuannya itu dari tahun 90. Tahun 80 masih mendingan sampai 90. Sejak 90 sampai sekarang, waduh, nggak ada otaknya. Satu. Rumah rakyat itu, komplek DPR, kan ada DPR, MPR, DPD kan. Itu gereja kita perjuangkan dari tahun 90 sampai sekarang, batu pun tak ada. Ampun dah. Padahal kita usulkan ada pura, ada kelenteng, wacana tuh rapat-rapat di Komisi 11 tentang anggaran di Banggar. Oh sudah ada, nanti tinggal pelaksanaan, tunggu aja sabar. Itu kan di bawah Sekjen, Sekretariat Jenderal yang menyiapkan alat kelengkapan dewan kan. Nah, begitulah kalau wacananya Pak Teddy, maaf. Jadi kalau Pak Teddy terakhir ketemu di bahasanya ya kira-kira manipula itu. Saya aja si Ruhut waktu kasus Jasmine demo di MPR saya pun ikut dari Jasmine. Dia hadang sama AM4 Bang. Mundur teratur, rapat layar RDP. Kau tuh si Ruhut ketemu. Aku tunggu si Jamil orang PKS nggak nongol-nongol dia. Aku mau bilang itu. Si Ruhut bilang, udahlah Bang, abang sabar, abang mau marah aja di sini emosi. Aku tahu abang di sini begini. Kan kami setiap Rabu tuh ada dialog kenegaraan di sekretariat DPD. Belakangan dipindahin ke DPR. Jadi kelakuan mereka tuh sampai sekarang Pak makin kacau, amburadul. Apa-apa pensiun diminta lagi. Gila nggak uang pensiun? Padahal satu periode dapat uang pensiun. Kan setan itu. Habis sama negara. APBN kita tuh Pak Teddy hanya 8% tok untuk pembangunan. Mau tak mau Jokowi berutang lah ke sana kemari. B2B kan, bukan G2G. Jalan tol pada dijualin. Karena terpaksa. Nggak ada lagi mana. Gaji pegawai negeri kan berkali-kali. Mungkin 8 kali gue bilang. 4,5 juta ASN, dulu PNS. Penduduk Indonesia berapa? 270 juta lebih kan? Coba pakai kalkulator. Satu kepala ASN ngurus 60 keluarga bayi yang baru lahir 1 menit yang lalu. Belum lagi TNI Polri, belum lagi staf ahli staf ini. Tenaga honorer dari luar negeri, dalam negeri. Habislah uang negara kita nih Pak. Ampun dah. Demikian Pak Sontiamer.
Ya, terima kasih Teddy, Pak maaf ya. Ferdinand. Jadi itulah masalah di Indonesia ini sangat kompleks ya. Sangat kompleks, ini harus dimulai dari mana? Itu yang selalu saya katakan lingkaran setan. Tapi anyway, tetap kita optimis lah ya. Optimis dalam artinya masih ada celah untuk itu. Khususnya juga untuk Pak Teddy. Yang saya katakan tadi itu ya Pak Teddy, JAPI itu ya, itu baru dibentuk loh ya. JAPI itu alumni Jalinan Timur Tengah Indonesia. Nah, datang itu Siabu Rakus, datang Sisi Jangkrik. Terus ada Bakhtiar Nasib mengungkapkan tahun 2024 jadi momentum bangkitnya khilafah. Ada yang ngomong begitu. Nah, tetapi ya sudahlah, dia hak dia mengatakan itu ya, mengatakan. Cuma yang kita sekarang pertanyakan pemerintah ya, Anda MPR, DPR di mana peranan Anda? Kalau MPR mengatakan begini Pak, MPR itu salah satu tugasnya, visinya itu adalah menjadi rumah bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia, itu visinya dia. Tugasnya adalah mensosialisasikan Pancasila. Maka kita bertanya sampai di mana. Nah, itulah nanti translisi ya, kalaupun kita nanti ke sana ke lembaga tinggi negara berdasarkan apa yang mereka janjikan dan tuliskan. Tentu kan kita sebagai rakyat bertanya dong, ya kan. Nah, kemudian yang kedua, nanti berkembang dari situ yang kami bicarakan kemarin adalah memang ada rencana gitu Pak ya, dengan mungkin para lembaga tinggi negara atau anggotanya, kita akan adakan Zoom meeting. Tentunya nanti pesertanya akan terbatas. Kita akan kasih judul Zoom-nya misalnya apa, misalnya melindungi segenap bangsa Indonesia, itu bagaimana konsep mereka. Kita undang, kita dapuk mereka semua, termasuk menteri, termasuk siapa aja itu. Ya kalau disambut bagus, kalau nggak disambut catatan kita tersendiri kan, seperti yang dikatakan Pak Teddy tadi. Masa ada anggota MPR atau DPR itu tadi ditanya, kamu jangan bertanya kepada saya. Waduh, kalau saya sama saya dikatakan begitu, saya mungkin sepatu saya udah bisa melayang sama dia. Saya ya, itu suatu pernyataan yang sangat-sangat absurd dan menghina. Anda siapa? Anda kan perwakilan rakyat. Apa artinya? Anda kan mewakili saya. Loh, kok Anda memerintah yang mewakili saya, kok Anda mengatakan begitu, kan sudah nggak beradat itu. Nah, kalau kita lihat itu peraturan misalnya kode etik atau etika berbangsa dan bernegara, ada TAP MPR-nya, kita pakai itu. Lah, ini ada TAP MPR mengatakan Anda harus begini, pelaksanaan Anda tidak begini, ini bagaimana? Ya kan? Kita konfrontir dengan apa yang tersurat itu. Jadi itu translisi ya, teman-teman di Sulawesi juga yang dikatakan Pak Teddy, kita prihatin. Inilah perjuangan kita Pak. Sebesar apapun hasilnya nanti kita nggak urus, yang penting kita tanam benih kebenaran itu. Siapa yang nanti menikmati ya terserahlah. Nah, kembali lagi Pak, itu mana tadi dia masalah permusyawaratan, perwakilan musyawarah dan permusyawaratan dan perwakilan itu ya, mufakat. Nah, sekarang saya mau tanya, di mana anak bangsa ini, di mana para tokoh-tokoh ini bermusyawarah, di mana tempatnya? Saya mau tanya dulu, di mana? Kan sudah ditutup, sudah dikunci. MPR sudah lembaga tinggi negara, kan mestinya di situ mereka bermusyawarah, sehingga aturan-aturan apapun yang menyangkut kepentingan negara, menyangkut urusan politik dan mencakup semua kehidupan negara dibicarakan dan diputuskan di situ, dan semua harus tunduk kepada keputusan itu yang dituangkan dalam ketetapan MPR. Tapi kan sekarang ketetapan MPR kalau misalnya dia mengeluarkan itu, di mana hierarki daripada kekuatan hukum, ya sama aja kan mungkin di bawah undang-undang, walaupun dalam teori dibilang lebih tinggi tetap ketetapan MPR, tapi mana? Saya tanya, di dalam ketetapan MPR nomor 7 tahun 2001 dikatakan hendaknya semua lembaga tinggi negara merefer atau merumuskan visi dan misinya berdasarkan ketetapan MPR ini. Mana ditaati? Terus kalau ditaati, MPR bisa berbuat apa? Jadi itu sama dengan macan ompong kan, mempermalukan dirinya sendiri. Itulah yang saya bilang itu, si Profesor Sontoloyo dari Jawa Tengah itu, si Abu Rakus itu. Abu Rakus itu. Kita kan nanti pertanyakan, Anda tanda tangan ini Bapak di mana? Kita mau tanya dong rakyat. Jangan Anda bikin partai umat, partai hantu belau, partai ini, partai itu. Habis bikin partai PAN, bikin partai umat. Nah, sekarang saya mau tanya ini Pak Teddy, kita perbandingkan dulu. Kalau di Amerika itu kan cuma 2 partai, Republik sama Demokrat. Ya, Republik, ya.
itu misalnya anggota kalau di DPR atau House of Representative dan House of Commons itu berapa lama mereka di situ menjabat seorang anggota Senat atau DPR-nya? Ada batasan waktu nggak? Bisa? Enggak ada batasan Pak Santiamer, enggak ada batasan. Ya. Tiap 5 tahun bisa. 5 tahun. Anggota Senat yang tertua ini si Dianne Feinstein ini udah di Senat 35 tahun. Gila. Bisa ya. Oke. Di Indonesia juga begitu ya, tetapi mungkin yang membedakan itu adalah karakter mungkin ya. Jadi kalau di sana cinta rakyat, kalau di sini benci rakyat. Bila tidak seiman, itu mereka gunakan sekarang. Ya. Itu kenapa, Pak Cem? Pak Santiamer, janganlah bandingkan Amerika dengan ini. Pokoknya beda bumi dan langit lah. Janganlah. Enggak pas. Enggak. Saya mau tanya aja. Nah, yang kedua kalau di Indonesia ini kan multi partai. Kalau di sana kan cuma 2 partai. Tadinya kan di Indonesia 3 partai. Sekarang katanya di demokrasi ya sudahlah. Partai entah berapa nanti, yang penting memenuhi syarat. Di sana 2 partai, kita tidak membahas latar belakangnya kenapa di sana 2, kenapa di sini banyak. Nah, pertanyaan saya, Pak, siapa yang mengontrol kinerja parpol di Amerika ini? Dan bagaimana mekanismenya? Ya, Pak, di sini biasanya yang terjun ke sebentar. Melalui prosedur itu kuasa MPR sudah disunat. Kuasa DPR sudah disunat. Kuasa BPK sudah disunat. Makanya terjadi kayak begini. Muncullah Al-Maidah 51. Tidak boleh pemimpin bila tidak seiman. Gitu loh. Oke. Nah, sekarang perbandingan saya mau bertanya, kalau prakteknya di Amerika gimana, Pak Teddy? Ya, Cuk, di sini Pak, biasa voter pemilihan vote ya itu. Begitu ya. Ya, ada negara maju di parpol. Enggak, jadi Pak Santiamer yang harus kontrol itu ketua DPR, ketua MPR-nya. Anggota MPR kan ada ketuanya tuh. Mereka yang harus kontrol, anak buahnya kerjanya nggak benar. Oke. Ya kan di sini di Amerika yang ketua Senat, ketua yang mewakili Senat dari Republikan, Senat dari Demokrat, mereka yang bertanggung jawab. Oke. Pak Teddy putus-putus tuh, Pak Teddy. Putus-putus. Pak Teddy putus-putus. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang